Lalu aneh kalau dikatakan kalau nggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, Mas. Adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada yang menyatakan siapapun yang tidak mengakui nasab seseorang, maka ilmunya juga akan terputus daripada orang tersebut. Atas pernyataan ini, Kiai Haji Marzuki Mustamar menjelaskan bahwa ilmu menjadi bidang tersendiri, sementara nasab juga menjadi bidang di lain sisi. Kalau kita mau jujur, bahwa para ulama yang mengarang kitab-kitab besar, kitab tafsir, di bidang kitab fikih, tasawuf, tauhid, di situ yang banyak dikaji di kalangan pondok pesantren di Indonesia, kebanyakan pengarangnya bukan dari klan Ba'alwi, kebanyakan tanda kutip. Apalagi misalnya kita mau menyematkan itu kepada keturunan Yaman. Dalam hal ini, tegas Kiai Haji Marzuki Mustamar menyatakan bahwa kebanyakan para ulama yang kitabnya ragam dikaji di kalangan pondok pesantren di Indonesia bukan dari ulama-ulama Yaman, tetapi di luar ulama Yaman yang mereka menjadi ulama-ulama besar. Kitabnya banyak dikaji, kitabnya banyak dirujuk di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Nah, selengkapnya mari kita simak penjelasan luar biasa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mari kita simak dalam video berikut ini. Loh kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top nguasa itu ring Cina,
Tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas. Bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya, lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah, tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy. Sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul, ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi, gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, Mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, Mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, Mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadih, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Tasawuf adalah 1-2 Yaman.
nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Nah, kita harus jujur teman-teman di dalam menilai kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa ulama Yaman paling top dan menjadi sumber rujukan keilmuan dewasa ini, pernyataan semacam ini sepenuhnya tidak dapat dibenarkan. Karena buktinya banyak kitab yang ditulis oleh ulama-ulama internasional, baik kitab tafsir, fikih, nahu, tasawuf seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak, hampir semuanya bukan dari ulama Yaman. Apalagi kita mau menyebut atau Habib Ba'alwi, itu bukan. Nah, apa kira-kira teman-teman pendapat kalian setelah menyimak penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang luar biasa mengenai tentang kalau tidak mengakui nasab mereka, ilmunya terputus misalnya. Nah, apa kira-kira pendapat kalian? Nah, silakan tulis komentar-komentar dan pendapat daripada kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.